Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lisna Persti Pinastika. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 25427430. Hari ini pada Jumat tanggal 21 November 2025 saya sedang melakukan uji kinerja di SMK Hasanuddin Kandang Haur, tepatnya dengan kelas 10 DKV dengan mata pelajaran informatika. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah siap belajar? Ya. Kurang semangat? Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Ayo, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan bikin doa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Untuk mengetahuinya Ibu absen dulu ya. Abdurrahman? Hadir. Ya. Bintang, Amukas. Kemudian Cika Astuti. Cucu Cahyati. Kemudian Putri Dayani. Reva Siti Julaiha. Ibrahim. Muhammad Maulana. Tresna. Uswatun Hasana. Muhammad Najmuddin. Sepia. Nailul. Nur Halim. Cinta Angelika. Maulida Nafisa. Gak ada ya? Bagaimana? Sudah semangat untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelumnya. Udah sarapan belum? Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Kalian bangun tidur jam berapa? Jam 6. Berarti udah sholat subuh ya? Tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 9, ada yang jam 9, ada yang begadang? Ada yang jam 1, oke. Ada yang sampai pagi? Ada yang sampai pagi? Gak ada. Ibu hanya mau mengingatkan ya, jangan banyak-banyak begadang. Karena ada teori boiling water frog ya, yang artinya katak yang direbus. Jadi suatu kebiasaan kecil yang tidak kita sadari itu akan perlahan merusak diri kita sendiri. Contohnya tadi begadang. Ada yang main game ya? Ada yang suka main game? Ada yang suka main game? Angkat tangan aja, ya. Pasti semuanya suka main game. Ya kalau enggak main game paling scroll TikTok, ya, scroll sosial media. Ya, Pak iya? Iya. Ada sakit tengah malam, iya Pak iya? Iya. Itu adalah merupakan kebiasaan yang tanpa kita sadari, tanpa notice itu akan merusak diri kita sendiri. Makanya ada istilah boiling water frog ya,
Contohnya, kalau kalian bangun pagi, ya, bangun pagi, dari mulai bangun pagi, ya kemudian sholat subuh, mandi, pakai baju, itu kan terstruktur, ya. Semuanya ada alurnya. Oke, sebelumnya kita bersama-sama lihat video dulu. Mengulas materi sebelumnya, berpikir komputasional. Kelihatan? Dari belakang kelihatan? Kelihatan. Ya. Ya, kita sama-sama. Pengenalan computational thinking. Hai teman KC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling
untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Oke, tadi sudah disimak ya videonya dengan baik. Dasar berpikir komputasional itu ada ada 4. Oke, yang satu dekomposisi, yang kedua ada pola, kemudian ada abstrak, kemudian yang terakhir adalah algoritma. Nah, itu tentunya saling berkaitan. Kalian sudah lihat contohnya ya, dalam kehidupan sehari-hari itu sudah kita praktikkan. Hanya saja mungkin kita tidak sadar ya, seperti memilih pakaian untuk hari ini itu juga sudah termasuk dari berpikir komputasional, ya kan? Menyusun jadwal pelajaran, ya hari ini harus pakai seragam apa, hari ini harus belajar apa, ya seperti itu. Itu sudah diterapkan dalam keseharian. Ada dekomposisi, ya pola itu dengan yang sama, biasanya menyatukan permasalahan yang sama, abstraksi, ya, dan algoritma. Yang ingin kita pelajari hari ini adalah algoritma. Oke. Ada yang pernah dengar apa itu algoritma? Ada yang pernah dengar apa itu algoritma? Mungkin kalau kalian sering scroll media, ya, scroll sosial media, itu kan biasanya timeline atau lini masa kalian itu biasanya ditentukan oleh apa yang kalian cari atau apa yang kalian klik. Ya. Kemudian kalian mikir, oh ini algoritmanya udah digabung semua. Nah, itu karena apa yang kita instruksikan itu adalah hasil yang keluarnya. Itu berkaitan dengan capaian pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajarannya adalah cara menginterpretasikan algoritma ke dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Ya. Kenapa komputer atau HP kadang nge-hang atau error? Kenapa? Kenapa kalau HP kalian itu nge-hang atau error itu biasanya kenapa? Penyimpanan penuh, terus apa lagi? Banyak virus atau apa lagi? Sebenarnya lagi main game nih, tiba-tiba nge-hang. Kenapa? Internetnya lemot. Terus apa lagi? Tiba-tiba mati HP-nya. HP-nya kentang, mungkin karena prosesornya rendah kali ya. Nah, itu kan banyak kan? Di sini kan ada pertanyaan, apa komputernya yang salah atau instruksi program di dalamnya yang salah? Itu kan? Jadi dari berpikir komputasional kita bisa tahu satu permasalahan itu bisa menciptakan banyak solusi, ya. Kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Ini HP nge-hang. Oh, kita kan cari tahu dulu kan biasanya. Kenapa nih? Kalau nggak baterainya mau habis, biasanya kuota habis, atau enggak memorinya penuh. Kalau error mungkin aplikasinya nggak diupdate, itu kan, atau internetnya nggak jalan, ya, itu bisa jadi error. Gitu kan? Dari satu permasalahan bisa menciptakan berbagai solusi. Atau kalau tadi dekomposisi berarti kan ini pemecahan masalahnya dekomposisi ya. Pemecahan kecil, permasalahan yang besar itu menjadi permasalahan yang kecil. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya. Coba bacakan. Apa itu algoritma? Algoritma adalah konsep dasar secara sederhana. Ya, betul sekali. Jadi, algoritma adalah langkah-langkah logis yang sistematis yang diurutkan secara berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dengan algoritma itu kita tersusun rapi permasalahannya dari A sampai Z. Oke.
dibentuk dengan simbol-simbol biasanya untuk dijadikan sebuah diagram. Yang pertama contoh pseudocode. Kita nulis algoritmanya secara deskriptif ya, yang sebelah kiri ya. Di situ transport dari rumah ke sekolah, mulai deskripsi. Di sini memilih kendaraan ke tujuan, misalnya mau naik motor kah, mau naik mobil kah, atau mau nebeng ke teman kah, ya di situ. Kemudian 3, biaya perjalanan. Yang keempat, mencari jalan 5 sampai sekolah. Selesai. Di sini ada tahapan dari mulai input, proses dan output. Pseudocode kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman pseudocode. Di sini ada start, ya. Kemudian ada input. Inputnya ada apa aja? Ada kendaraan, biaya, dan jarak. Ya, jarak kita dari rumah ke sekolah itu berapa? Kemudian biayanya kalau menggunakan transportasi itu berapa? Ya, itu dimasukkan inputnya. Dan di sini ada if. If itu jika jarak atau status kita gitu kan dengan waktu cepat atau lamanya proses otomatis. Di sini dihitung, kemudian menghasilkan output. Di situ akan menghasilkan output, kendaraan biayanya berapa, jaraknya yang ditempuh juga berapa. Selesai. Jadi udah tahu bedanya ya pseudocode dengan algoritma yang berupa narasi. Kalau sebelah sana mah narasi, masih narasi. Kalau sebelah situ sudah menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya bahasa pemrograman seperti ini mirip dengan bahasa pemrograman Pascal. Oke. Flowchart atau diagram alir. Diagram alir merupakan representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menggunakan diagram alir akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian-bagian yang merupakan kalau pseudocode, ya pseudocode itu kan isinya kode-kode ya. Kalau flowchart atau diagram alir itu berupa simbol. Jadi kalau simbol itu lebih mudah diamati. Ya, ibu kenapa? Ini simbol-simbol yang biasa digunakan dalam flowchart. Ada 5 simbol yang biasa digunakan. Yang pertama, itu bentuknya seperti oval ya. Ya oval, setengah oval ya. Itu fungsinya adalah untuk memulai dan mengakhiri sebuah diagram. Namanya adalah terminator. Ya. Yang kedua, itu tanda panah. Tanda panah itu dia adalah flow line. Dia untuk menunjukkan arah selanjutnya dari bagian alur tersebut. Yang ketiga, input atau output. Ya, bentuknya jajar genjang. Ingat-ingat, jajar genjang itu untuk input dan output. Yang keempat, itu ada persegi panjang. Persegi panjang itu untuk proses. Dan yang terakhir, belah ketupat yang biasa kita gunakan adalah untuk decision. Atau secara singkatnya untuk keputusan akhir gitu. Ya, biasanya untuk flowchart yang memiliki 2 keputusan. Ini ada contoh algoritmanya dalam deskriptif ya. Di sini ada algoritma memasak nasi. Inputnya yang mana? Inputnya ada apa aja kalau mau masak nasi? Beras. Ada beras,
C. Karena dia tidak lebih besar sama dengan 80, karena dia di bawah 80 ya. Jadi makanya dia C. Yang ketiga, ini biasanya yang suka check out Shopee, kemudian barang Shopee-nya tidak sesuai yang diharapkan, kalian mau melakukan pengembalian. Ada yang begitu? Ada. Ya. Beberapa kali mungkin ada, gitu kan. Nah, ini juga algoritma secara deskriptif, ya, secara deskriptif. Nah, satu, memastikan masalah yang Anda hadapi, ya. Sebelum komplain, tahu dulu masalahnya apa, oke? Sebelum komplain, tahu dulu masalahnya. Mau yang dibalikin apa? Misalnya mau balikin kipas mininya nggak jalan, ya, ada garansi, mau dikembalikan. Terus kemudian menghubungi pihak customernya, ya, menggunakan fitur yang sudah disediakan. Biasanya kalau di Shopee langsung di aplikasinya ya. Ya. Oke, yang ketiga, tim CS-nya akan merespon. Kita sudah dapat respon, kita akan dapat balasan. Dan terakhir, tidak jarang ditawarkan juga sejumlah kompensasi. Biasanya ada pengembalian dana atau pengembalian barang, dan itu adalah outputnya. Inputnya adalah laporan, prosesnya adalah balasan, dan outputnya adalah kompensasi untuk kita. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, lihat dulu video ini hanya 3 menit saja. Ini adalah kesimpulannya ya, yang bisa digambarkan secara visual. Tahukah Anda, para pengembang game dan aplikasi-aplikasi yang terkenal tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengenal algoritma. Di samping kerumitannya, mengenal algoritma sebenarnya bisa dianalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita analogikan dengan kegiatan yang sering dan kita sukai saja, yaitu kegiatan makan. Ada 3 contoh algoritma yang sangat sederhana dan biasanya ini dipelajari oleh mahasiswa pada awal-awal mata kuliah pemanasan. Pertama adalah algoritma runtunan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan kita melakukan urutan makan yang benar, mulai dari mengambil piring, ambil makanan, sampai dengan minum dan menyimpan kembali piring tersebut ke tempat cuci. Kedua adalah algoritma percabangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan seperti menentukan hari ini mau makan dengan apa. Apakah memilih makanan dengan daging, dengan telur, atau dengan ikan? Sampai sini sudah mengerti kan? Ayo kita lanjut. Ketiga adalah algoritma pengulangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan mengunyah makanan. Mengunyah makanan itu tentunya berkali-kali, dan di dalam algoritma disebut sebagai algoritma pengulangan. Masih banyak algoritma yang lebih rumit, namun luar biasanya, serumit apapun algoritma tetap bisa kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dibuatlah aplikasi-aplikasi yang begitu keren, game-game yang begitu terkenal. Kita bisa belanja, hiburan, jalan-jalan, dan melakukan apapun dengan bantuan aplikasi. Ini karena jasa algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih kita ucapkan kepada bapak algoritma kita, yaitu Al-Khwarizmi. Oke, sudah selesai. Ngantuk ya?
Di ini namanya di bawahnya. Yang mau ditanyakan, Pak Luku. Boleh ya, boleh pilih permasalahan yang mudah ya. Seperti saya mau bikin kopi ya, atau mau masak gitu kan. Untuk perempuan mungkin
tulisannya salam salam kamu tapi buat dia enak. Bukan nilai 70, berarti print C. Print. Ya. Pakainya jangan print A, print B, print C. Sebenarnya kamu mau menentukan kelulusan ya. Jadi printnya lulus atau tidak lulus aja. Jadi jadinya bisa diubah ya. Sesuai dengan algoritma kamu.
Ya, semuanya perhatikan dulu pemaparan dari hasil diskusi kelompok 1. Hasil kelompok 1. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai algoritma beserta pelengkapnya. Algoritma membuat kriteria kelulusan ujian siswa. Mulai, nama saya Bima Pamungkas. Dengan nilai 70, dengan keterangan lulus. Selesai. Maksudnya gimana? Keterangan nilainya. Oke. Jadi dia menentukan kriteria kelulusan ya. Kriteria kelulusan. Jadi di sini jawabannya gimana? Kalau nilainya lebih besar 70, dia Lulus. lulus. Terus apa lagi? Kalau Di bawah 70. di bawah 70
tambahin garam ya, atau tambahkan rasa. Kalau asin gimana? Ya udah jadi itu ya. Kalau kurang berarti harus ditambahkan. Kalau lebih ya udah berarti outputnya memang nasi gorengnya keasinan, seperti itu ya. Paham sampai sini ya? Paham. Nanti tadi kekurangannya di inputnya kurang bumbunya. Outputnya apa? Nasi goreng ya. Nasi goreng ya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Ayo, kelompok terakhir. Ayo, kelompok terakhir. Perasaan tadi kerjanya ada 2 ya. Apa Pak? Percaya diri sih. Enggak apa-apa, ada berapa? Tadi carinya ada berapa? Tadi yang cari 2 ya. Silakan, kelompok 3 mau presentasi, perhatikan dulu ya. Diperhatikan ya. Silakan dimulai. Suaranya begitu ya. Bikin algoritma apa? Algoritma apa? Bikin algoritma membuat menghitung apa? Umur ya, menghitung umur. Oke, bagus. Hitung umur. Gimana cara menghitung umur? Ya, dibacakan. Sekarang PS inputkan tahun lahir itu menggunakan rumus PS dan TR tentukan umur. Jadi inputnya apa aja? Inputnya ada tahun tahun sekarang dengan tahun lahir. tahun lahir. Kemudian setelah itu prosesnya diapakan? Tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Tahun sekarang dikurangi tahun lahir, maka hasilnya umur. Nah, coba dideskripsikan ya. Jadi inputnya ada tahun sekarang dan juga tahun lahir. Ada 2. Ada lagi? Ada lagi? Mau menyampaikan lagi? Selain itu, udah. Jadi kesimpulannya, kalau cari umur cukup Tahun sekarang dikurangi tahun lahir. iya, tapi dalam bentuk algoritma. Ya, tadi inputnya ada tahun sekarang dengan tahun lahir. Ada 2 inputnya ya. Kemudian dikurangi prosesnya itu dikurangi menghasilkan umur kita yang sekarang. Ya, beri tepuk tangan ya. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari kalian berarti sudah paham ya, cara membuat algoritma dari permasalahan yang kecil. Oke. Tadi ada yang menghitung umur, ada yang bikin nasi goreng, terus yang pertama apa tadi? Menghitung kelulusan siswa. Itu kalau berangkat ke sekolah, kalian algoritmanya kayak gimana? Yang pertama mandi dulu kan, terus habis mandi sarapan. Pakai baju dulu, ya. Mandi habis mandi pakai baju, ya. Terus makan, make up. Kalau masih sekolah pakai make up, oke.
setengah jam balik malam ya. Macet dulu di rumah teman, gitu kan. Apalagi kalau yang apa namanya itu apa namanya jemput teman dulu gitu kan. Rutenya kan dari beda. Itu juga salah satu algo. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Ibu minta kalian siapkan komputernya nyala semua nggak? Enggak. Komputernya enggak ya? Nyala coba dinyalain. Kalau Coba dinyalain. Nyala nggak? Coba dinyalain. Ya buka Google Chrome ya. Buka Google Chrome. Buka Google Chrome. Udah. Terus tulis ini, background. Tuh. Wayground.com, di search wayground.com. Itu wayground.com. Mari dong mau. Iya, gitu. Nanti terkode. See you. Nanti kodenya belum dipakai. Oke, boleh pakai handphone, boleh pakai handphone boleh. Ya, di Google dicari ya wayground.com. Wayground.com udah? Udah semuanya di Wayground? Udah. Udah?
sebuah apa sih, tanya jawab tapi pakai aplikasi ya. Jadi makanya ibu suruh kalian untuk buka komputer atau HP kalian. Silakan tulis kodenya ini 587353. Namanya pakai nama kalian aja. Mulai ya, Bu. Nama kalian nanti jawabnya belum mulai. Ini sudah masuk Putri. Oke, yang lainnya ayo cepetan masukin nama dulu. Di situ Lim itu Nurhalim ya. Pakai nama lengkap dong. Oh ibu. Reva. Terus kemudian satu lagi udah masuk ayo. Bintang sudah belum? Ini siapa nih? Kita bu. Oke, Bintang sudah masuk. Maulana sudah masuk. Benjamin sudah masuk. Oke. Siapa? Sudah masuk namanya siapa? Aku nih dia ini. Abdul sudah masuk. 8 orang ayo. Ayo 8 orang. Oke, ayo ibu tunggu dulu yang masih belum masuk sih mana? Kodenya 587, kita dulu 587 353. 587 353, ayo. Apa? Oh, udah masuk tuh siapa? Resna, Cinta, Nailun. Udah 11 orang. Ada yang mau masuk? Siapa? Setia. Setia sudah masuk. Ayo. Nanti kostum boleh bu. Kostum. Boleh. Pas. Kan ada customize ya. Kita untuk melatih pemahaman kalian terkait materi tadi. Oke. Oke, sudah semuanya? Belum? Ada yang masih belum? Coba angkat tangan. Yang masih belum? Sudah. Kalau sudah masuk? Sudah bisa? Sudah masuk? Kita mulai ya. Oke. Perhatian, kita mulai ya. Tesnya ya. Silakan. Ada waktu beli gini bu. Bener bu jawabannya. Jawab. Harus jawab. Ayo, jawab. Anjay. Waktunya hanya 20 detik ya. Ini ada yang benar. Mana yang benar nih? 4 orang. Oleh iPhone. 4 orang. Ayo. Ada yang salah? Anjir. Lihat jawabannya.
Paham ya? Jadi ya permainannya ya. Lagi. Lagi, oke. Soal yang kedua. Soal yang kedua, waktunya 20 detik ya. 20 detik, ayo. Aman capek. Nah, ini Pak, antek aja dulu bisa. Ayo, itu. Yang checklist berarti sudah, yang checklist salah. Nah, Siapa yang salah? Oh, ini salah, Resna. itu lanjut. Udah salah, ayo. Lanjut soal berikutnya ya. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah sistematis disebut apa? Oke. Ayo diklik. Siapa yang jawab program? Lagi bu. Ini hampir 83% benar ya. Selanjutnya, salah satu cara untuk kita presentasikan algoritma dengan langkah-langkah dengan diagram. Ayo apa dengan diagram? Ayo. Lagi. Benar lagi. Yang salah cuma 2 orang ya, berarti 83% hampir semuanya benar. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Belah ketupat buat apa belah ketupat? Fungsinya buat apa dalam flowchart? Apa cowok? Oke, di 100 bu. Salah. Ayo 7. Salah. Ada yang masih salah ya? Masih salah. Oke. Masih 5 soal lagi. Ayo lanjut. Ayo. Ini kalau nilainya lebih dari sama dengan 75. Apa? Ayo. Apa? Ini waktunya ibu pause. Agak lama ya. Ayo, apa? Semuanya sudah? Semuanya sudah? Jika variabel nilai diisi dengan angka 70, output apa yang dihasilkan? Kalau nilai lebih besar sama dengan 75 dia lulus. Kalau yang lainnya dia berarti kalau diisi nilai 70 Anjay. 100 bu. Selanjutnya. Ayo ini cepet ya, cepet jawabannya. Si Bobo siapa namanya? Input apa ya input?
Simbol untuk menuliskan proses ini gampang sekali, ayo. Oh, gampang ini, Mbak. Buat proses yang mana proses? Ayo, proses. Kita coba. Lanjut Pak. Cuma saya. Siapa ini? Masih banyak yang salah ya. Nilainya yang paling besar itu ada Adul. Nur Halim. Adul sih, Bu. Nilainya 8. Salahnya cuma 2 ya. Kita sebutin ya, Bu. Siapa? Tajmudin juga benarnya 7 ya. Bagaimana? Bagaimana seru? Seru banget. Oh. Mau lagi? Mau lagi. Nanti ya, karena waktu sudah menunjukkan mau selesai ya pelajarannya. Cukup sekian hari ini ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar banyak ya tadi algoritma yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga berdiskusi kelompok, kemudian kita juga evaluasi pemahaman kita dengan menggunakan tadi kuisis ya. Jadi informatika itu apa artinya? Nah, belajarnya. Jadi jangan apa ya, jangan takut untuk terus belajar ya. Jangan takut untuk terus belajar. Coba tadi walaupun ada error gitu, tapi kan masih bisa diatasi dengan baik gitu ya. Masih bisa diatasi. Oke, terima kasih hari ini. Lanjut nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang pemrograman ya. Langkah lanjut setelah algoritma. Terima kasih banyak waktunya dan juga perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah selesai komputernya dimatikan ya. Setelah selesai komputernya dimatikan, bangkunya diberesin ya. Jangan lupa kita menjaga kebersihan